Oke, baik. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesehatan untuk bisa melanjutkan kelas belajar kita. Kemudian semoga selawat dan salam diberikan kepada Rasulullah yang telah membimbing umatnya dari kegelapan menjadi kehidupan yang berhidayah dan terang benderang. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita langsung saja karena sudah telat dikit. Kita ke al-warithuna minar rijal. Apa kemarin artinya? Iya, yang menerima warisan dari kalangan laki-laki. Oke, siapa-siapa saja di situ? Coba satu-satu kita ulangin lagi. Satu, siapa? Kita usahakan pakai istilah juga ya. Istilahnya kalau putra itu apa? Ibn. Nanti kalau saya katakan ibn berarti artinya putranya siapa? Ya, putra mayit semuanya dikaitkan dengan sang mayit ya. Jadinya dia kaitannya semuanya dengan mayit. Jadi kalau ibnul mayit. Oke, kedua Ibnul ibni. Nah, itu dia istilahnya. Istilahnya dihafal ya, Ibnul ibni. Kemudian Abunya siapa ini? Abul Mayyit. Oke, bagus. 4 Al-Jad. Jaddu siapa ini? Jadul Mayyit. Wa in ala. Nah, jadi kalau Jad termasuk di dapat Jad adalah Abul Jad. Nah, ya kan gitu ya. Jad, Abul Jad termasuk Jad. Semuanya ke atas. Oke. Kemudian al-akh syaqiq. Nah, siapa itu? Saudara. Oke, tapi jangan pakai istilah saudara laki-laki kandung gitu nanti ya. Akh syakik gitu ya. Yang penting antuna semua sudah paham. Akh syakik itu yang dimaksud adalah saudara yang laki-laki kandung, maksudnya seayah seibu, ayahnya sama, ibunya juga sama. Gitu. Tapi nanti istilahnya jangan saudara kandung gitu ya. Akh syakik kita bilang gitu ya. Akh syakik bagiannya berapa gitu nanti. Oke, jadi nggak ada lagi istilahnya berbahasa Indonesia. Ini nanti semuanya kita jadikan istilah baku. Jadi dihafal ya, akh syakik gitu ya. Oke, nomor 6. Apa itu? Al-akh li abin. Apa itu artinya? Saudara sebapak. Contohnya kemarin macam mana? Ibunya beda. Kemudian nomor 7, al-akh li Nah, ini macam mana kemarin? Mamanya beda? Mamanya sama, bapaknya beda. Gitu. Ada yang kayak gitu? Oke, paham ya? Paham atau nggak paham? Kemudian ibnnya, ibn akh syakik. Nah, ini udah tadi ya, putranya berarti apa nih kemarin kita katakan? Ya, keponakan. Nanti istilahnya ibn akh syakik. Ibn akh syakik. Kemudian ada lagi ibn akh li ab. Apa tadi? Oke, nah gitu ya. Keponakan saudara seayah. Yang nggak ada nanti ini keponakan saudara seibu nggak ada ya. Nggak ada ibn akh li nggak ada kan? Nah, nggak ada. Jadi nggak dapat dia. Oke, lanjut kita nomor 9 ya kita ya kemarin ya. Nomor 9 udah kita baca belum? Ibn akh syakik udah ya. Oke, yang nggak ada berarti ibn akh li nggak ada kan? Baru sekarang kita lanjutkan kepada al-am asyaqiq. Nah, oke, apa itu artinya al-am? Al-am. Al-am ini dalam bahasa Arab itu artinya akhul abi. Akhul abi.
Saya lihat kelas 10 11 semuanya pakai buka tirai mereka ya. Kalian kalau gurunya laki-laki buka semua tirainya? Iya. Nampak laki-laki semuanya? Nampak. Kalian pakai cadar kan? Masker. Kalau misalnya di luar? Masker. Enggak pakai cadar berarti? Masker aja pakainya. Oke, kita buka dikit papan tulisnya. Papan tulisnya dibuka, ditampakkan kepada para siswi. Ini Bu. Siapa yang orangnya teliti dan rajin di sini? Dan juga baik hati? Semuanya. Ini mie udah terbelit-belit. Atasnya kalian apa ya? Kalian urai. Oke, nampak nggak papan tulisnya? Loh, nggak nampak ya? Ngapain ini buka? Siapa yang buka ini? Satu aja. Ya, mereng-mereng mas sedikit. Nampak? Bentar dulu, ada mic-nya nih, kalian kan terbelit-belit. Jadi saya kesandung-sandung. Oke. Udah belum? Udah satu aja buka. Oke. Dan apa semua? Umpama ada, udah. Ada ar-rajulu. Apa artinya ar-rajulu? Nah, kemudian dia menikah. Ini ada zaujah berarti. Siapa? Kemudian dia menikah. Kemudian di sini ada zaujah. Oke. Kemudian mereka punya anak. Ibn, bin, misalnya. Bin apa artinya? Kemudian ibn. Gak nampak ya di situ ya? Merengin aja lah biar nampak. Itu gampang. Udah, sabarlah. Nah, oke. Ini juga demikian. Dia punya ibn. Oke. Jadi berapa anak bapak itu? 5 anak bapak itu. Oke. Kemudian siapa yang disebut am di sini? Belum ada. Kecuali ini beranak lagi. Ada ibn misalnya. Kan gitu ya? Yang ini punya anak apa enggak? Tahu? Salah. Sampai nulisnya. Ini ibn. Gitu contohnya. Ya kan? Oh, ini anaknya satu lah, kasihan yang punya anak. Ibn. Ya. Paham kan? Bagus. Nah, kemudian al-am. Nah, ini am siapa nih? Am siapa? Am syakik ini am kok ayah sih. Am itu adalah akhul abi. Al-am itu kalau kata orang Indonesia. Kalau orang Arab bilang am, iya am katanya. Kalau orang Indonesia ini akhul abi. Akhul abi. Nah, apa artinya akhul abi? Saudara laki-laki ayah, baik abang ayah ataupun adiknya ayah. Bagus, pintar. Nah, apakah akhul ummi termasuk am? Am ini khusus untuk akhul abi, dan mereka lah yang dapat warisan. Adapun akhul ummi itu namanya, istilahnya dalam bahasa Arab apa? Al-khalu ini enggak apa tulis? Maksudnya enggak kabur-kabur ya? Enggak usah pakai biru lah. Enggak jelas yang ini.
Oke. Dari start recording apa belum ya? Oh, udah. Kalau yang dari pihak ibu, abang ibu kita sama adik ibu kita namanya apa? Al-kholu. Nah, ini al-ammu. Al-kholu itu akhul ummi. Baik, lebih besar, lebih tua atau lebih muda. Nah, gitu. Nah, yang dapat warisan adalah al-ammu, bukan al-kholu. Akhul abi. Oke, sampai sini paham al-am? Oke. Baik, sekarang kita terapkan pada diagram yang sudah kita gambar. Umpamanya si fulan ini meninggal dunia. Tuwfiya fulan atau mata. Mana amnya dia? Ibn mana semua ibn di sini. Oh, yang punya anak satu bagus, pintar. Nah, ini amnya dia. Ini namanya am syakik namanya. Ini adalah am syakik bagi orang yang meninggal dunia ini. Paham? Nah, itulah am syakik namanya. Poin nomor 10. Ini nomor 10. Am syakik dari si fulan yang meninggal dunia. Kemudian kita sampai jam berapa? 9 berapa? 10 menit lagi, nggak usah buang-buang waktu, langsung saja nomor 11. Al-amli'ab. Al-amli'ab. Yang mana al-amli'abnya dia? Al-amli'ab. Apa itu artinya? Paman. Tapi seayah. Jadi itu ceritanya ayahnya punya li'ab. Kalau ini kan bapaknya yang meninggal nih sekarang nih. Betul apa enggak? Ya Allah. Ini siapanya mayit? Bapaknya. Bagus. Abnya punya akh syakik. Yang mana orangnya? Ini adalah akh syakik bagi abnya, kan betul. Kemudian abnya punya akh li'ab. Nah, ini kan istrinya 2 tuh. Jadinya dia punya saudara seayah. Ayahnya satu tapi namanya beda. Inilah dia. Ini semuanya itu namanya apa? Akh li'ab bagi si ini. Oke? Bagi si ini kan akh li'ab dia kan saudara Yang lain mengikuti apa enggak? Nah, bagi si mayit ini namanya al-ammu lil abi. Bagi si mayit nomor 11 nomor 10 biar jelas sama tulis. Nomor 11 inilah yang namanya al-ammu li'abin. Jadi al-ammu li'abin adalah akh li'abin, akhul abin li'abin. Nah, gitu dia. Paham apa enggak? Coba diteliti dulu yang saya sebutkan tadi. Oke, perhatikan yang nomor 10 dengan 11. Yang nomor 10 itu adalah am syakik namanya, yaitu saudara ayah kandung. Sementara yang nomor 11 adalah al-akh al-am li'ab. Nah, yaitu saudara ayah tapi dia seayah. Nah, gitu. Jadi dalam kasus ini kakeknya yang punya 2 istri. Oke, itu dia ya. Jadi itulah bedanya antara am syakik dengan am li'ab. Dari sisi mayit ini adalah am syakiknya. Kemudian dari sisi mayit juga ini adalah am li'ab.
Oke, paham? Kok lemes sekali pahamnya? Yang betul, paham atau enggak? Nah, udah, kalau udah paham bagus. Sekarang nomor 12 baca apa itu? Ibnul Amsyaqiq. Wa in nazal, wa in nazal, wa in ala, udah tahu ya maknanya. Wa in nazal artinya seterusnya ke bawah. Wa in ala artinya oke, bagus. Nah, itu nggak usah kita terjemahkan lagi, langsung saja ke orangnya, ke bawah ke atasnya udah paham. Ibnul Amsyaqiq. Siapa nih orangnya di sini? Di sini sopo dia orangnya? Ibnul Amsyaqiq. Anaknya? Hah? Itu yang mana itu? Yang anak tunggal. Inilah dia nomor 12. Ibn Amsyaqiq. Nah, betul kan? Iya betul. Hah? Kayak mana? Anaknya paman kandung. Ah, betul itu. Pinter. Anaknya paman kandung. Nah, ya kan? Oke, kalau itu nomor 12, berarti nomor 13 yang mana? Ibnul Amli'ab. Nah, ini 13, ini juga 13 sama. Ya. Ibn Amli'ab. Oke, selesai. Visual, ada pertanyaan? Nggak ada? Tutup kembali. Ada yang bawa HP? Nggak boleh bawa HP ya. Nah, ada yang belum paham? Jelaskanlah sama temannya. Nomor 12. 13. Yang mati ini mana? Coba tengok dulu. Yang mati yang mana? Oke, yang silang yang mati. Bagus, pintar. Ini siapanya mayit? Apa istilahnya? Aku syakir, bagusnya aku syakir. Ini siapanya mayit? Abu syakir, bagus. Ini siapanya mayit? Abu syakir. Ini siapanya mayit ini? Jaddah, ini jaddah. Ini siapanya mayit? Jaddu, bagus, jaddu. Nah, ini kalau punya anak berarti ibn ada di sini ya. Nah, itu udah paham lah kan gitu ya, tanpa memandang yang ini. Ya kan? Ini amnya berarti ini ibnul am. Ini am, ini ab, ini am syakik, ini ibnul am syakik. Nah, selesai permasalahan. Kenapa di sini nggak ngerti? Kakeknya kawin lagi. Kakeknya kawin lagi, beranak juga situ, bahkan lebih banyak anaknya. Nah, dia memang pengen banyak anak dia. Sini anaknya cuma 2, sini anaknya 3. Begini. Nah, lanjut. Anaknya yang ini bagi si mayit itu am liab namanya, yaitu saudara bapaknya dia, saudara bapaknya mayit seayah. Anaknya dia ya ibn amliab, saudara bapaknya seayah. Jadi patok
bapaknya yang punya saudara itu, maka saudaranya itu jadi amnya si mayit. Nah pokoknya catat aja, nanti bisa dijelaskan sama yang paham. Yang nggak paham menanyakan kepada yang paham. Fal yuballighu asyahidu minkumu al-ghaib. Yang hadir juga harus menjelaskan kepada yang tidak hadir. Yang paham menjelaskan kepada yang tidak paham. Oke, hampir habis waktunya. Nomor 14 az-zawju. Nah ini adalah yang menerima warisan dari kalangan laki-laki. Jadi kemarin ada pertanyaan di Putra. Jadi yang terima warisan itu bukan hanya perempuan, kan gitu ya, karena yang biasa kan yang meninggalkan harta itu laki-laki. Maka jawabannya enggak. Kalau suaminya meninggal, maka yang terima warisan siapa? Istri. Nah kalau istrinya yang meninggal dan kebetulan istrinya kaya raya, maka yang terima warisan siapa? Suami. Bagus. Nah itu di az-zawj. Az-zawj adalah suami. Berarti yang meninggal dalam hal ini adalah yang meninggal adalah zauja. Oke, ya. Jadi kalau yang meninggal ini zauja meninggal. Siapa yang dapat warisan? Iya, rajul atau az-zaujnya bagi sang zauja, gitu ya. Itulah az-zauj. Az-zauj nanti bagiannya separuh atau seperempat. Nanti zauja kita bicarakan di bagian bawah, al-warithatu minan nisa'i. Terakhir al-mu'tiq. Nah, mu'tiq itu bacanya. Coba dibarisi. Al-mu apa tadi? Mu'tiq. Al-mu'tiq itu artinya apa artinya mu'tiq? Apa artinya mu'tiq? Adalah majikan yang membebaskan budak sahaya. Majikan yang membebaskan budak itu namanya mu'tiq. Jadi kalau misalnya zamannya masih zaman perbudakan nih, ya kan? Masih mengikuti apa enggak? Masih. Lalu kan dalam Islam dianjurkan membebaskan budak atau sebagai kafaroh untuk suatu dosa. Lalu membebaskan budak kafarohnya. Nah, kalau kebetulan si budak ini punya harta kemudian hari, lalu dia mati tanpa meninggalkan seorang pun, maka warisannya itu diberikan kepada al-mu'tiq. Jadi mu'tiq itu bisa kita artikan adalah majikan yang dahulu membebaskan sang budak. Nah, apa? Ya, majikan bebas. Jadi kaitan antara budak dengan majikannya itu nggak putus ya. Meskipun dia sudah pernah dibebaskan, tapi ketika dia nanti meninggal dunia, hartanya itu salah satu penerima warisnya adalah majikan yang dulu pernah membebaskannya. Oke, sampai sini saja. Paham atau enggak? Paham. Bagus kalau sudah paham. Siapa tadi yang baik hati? Ini diberesin dulu ini. Terbelit-belit nanti dia rusak. Ini diurai. Nah, kan kalau perempuan kan lebih sabar biasanya kan? Ya, nek coyo gitu ya. Oke. Ini mic-nya tolong nanti diurai ya. Nah, jangan jundut-jundut kayak gini, nanti dia bisa rusak, cepat rusak. Oke, itu saja dari saya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu lagi saja kita kan? Stop recording.